Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Webinar hari ini, Pak Michael akan mengajarkan kita gimana cara membuat trading plan. Untuk Bapak Ibu wajib menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Yang belum mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli, silakan di-rename dulu. Karena kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofon atau menuliskan pertanyaan pada kolom chatnya ya. Oke, kita langsung mulai aja acara webinar hari ini. Silakan Pak Michael. Oke, makasih udah join acara webinar formula ya, forex untuk pemula. Ya, jadi kita mau bahas kali ini tentang buat trading plan. Nah, trading plan ya, jadi trading plan, jadi rencana trading ya. Jadi kalau mau kita mau trading, kita punya rencana dulu ya, jangan langsung masuk ya, langsung order buy atau sell, atau lihat harga lagi hijau kita buy, atau lagi merah kita sell ya. Tapi kita sudah punya trading plan sebelum kita order ya. Gimana nih? Tapi sebelumnya saya mau nanya, Bapak Ibu di sini sudah trading semua atau ada yang belum pernah trading? Gimana nih, Pak Rustam atau Bapak Ibu lainnya? Gimana? Udah pernah trading atau belum sama sekali? Gimana? Boleh responnya dibuka mic atau di chat? Ya, gimana? Pak Rustam udah pernah trading? Ya, baru aja. Baru. Baru. Apa? Sebulan, 2 bulan, setahun? Baru sebulan aja nih. Bulan aja. Oke, gimana Pak? Ada kendala di mana Pak? Tradingnya Pak? Disampaikan. Kendala. Gimana Pak Rustam? Ya, belum ada sih anunya nih. Masih baru apa? Demo aja nih. Belum Sudah bisa belum. order, Iya, buy, sell, pasang take, baru mau belajar ini. udah bisa, oh, bisa, tapi bisa order, udah pernah coba. Iya, pernah coba. Pak Rahmat juga udah pernah, Pak Rahmat udah pernah coba trading, ambil order buy atau sell, atau pasang take profit, stop loss gitu, udah pernah ya Pak Rahmat? Ya, oke. Jadi sebelum kita order, kita harus punya plan ya, sama seperti kita di bisnis ya. Kita belum buka bisnis, nggak langsung kita buka langsung gitu kan, langsung aja gitu, langsung jalan ya. Tapi perlu rencana. Demikian juga kalau kita trading, kita perlu rencanakan untuk trading kita ya. Yang pertama ya, ini kan soal trading ya, soal buy atau sell. Berarti kan bagaimana kita memutuskan untuk ambil open buy atau open sell. Begitu ya Pak Rustam ya? Iya, betul. Cuma dua ya. Kalau nggak buy, sell ya. Iya.
Iya, mudah nggak kalau cuma dua pilihannya? Sebenarnya mudah saja. Mudah ya, pilihan cuma dua, kan bingung ya? Buy atau sell ya? Bingung nggak? Hmm? Iya, iya. Kalau nggak buy, sell. Kalau nggak sell, buy. Gitu ya. Hah? Bingung nggak Pak Rustam? Mau buy atau mau sell? Bingung nggak? Iya, itulah. Sebenarnya ini baru mau belajar 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 dulu ini. Oke, Gimana kapan kita mau buy, kapan mau sell kan? biasa pakai trading di pers apa Pak Rustam? Di pers apa biasanya? Eh, Gimana? apa itu anunya kemarin dari Hathaway Ray itu. Apa? Hathaway ya, Mata uang apa biasanya? Amerika itu. Terhadap mata uang apa? USA, Ya, Jepang, dolar, dolar terhadap dolar. Ya. terhadap apa? Misalnya euro, pound sterling, Australian dollar, Japanese yen, Swiss francs, terhadap apa? Kita mau lihat nih, kita bisa sekalian nih. Atau Bapak Ibu ada request kita mau bahas di pers apa silakan. Biar sekalian coba bisa buka mic-nya atau di chat. Ya mau kita bahas di pers apa? Kita mau buat trading plan. Boleh buka mic-nya atau di chat ya. Kita mau buat trading plan, rencana trading di pers apa ya yang Bapak Ibu suka atau yang biasa ditradingkan. Silakan. Ya, kalian kita bahas eh, bagaimana buat trading plan. Silakan Bapak Ibu. Ada di pers apa? Kita mau bahas. Boleh dibuka mic-nya sama di chat ya, silakan ya. Pak Rahmat mau dibahas di mana? Persnya? Silakan kalau kita saya tunjukin aja. Kalau belum ada, tunjukin di Euro USD. Ya, tunjukin nih belum ada pembukaan. Oh, Ada nih, Pak. Iya, dari Pak Rahmat SAU USD Gold ya, Pak. oke. Oke, kita ke XAUUSD. XAUUSD itu kita di sini simbolnya gold. Simbolnya gold. Saya tunjukkan dulu. Nah, nih, gold. Ya, simbolnya itu gold. Ya, XAUUSD itu nama nama ya emas itu kan Aurum ya, Aurum ya berbanding US dollar ya, gold. Ya, jadi harganya ini kalau kita lihat itu per troy ounce. Ini saat ini di 2.384 dolar per troy ounce. Troy ounce itu satu troy ounce sama dengan 31,1 gram. Ya, jadi kalau mau tahu harga emas murni saat ini, harga 2.383 ini ya dibagi 31,1 kali dolar terhadap rupiah. Nah, itulah harga emas saat ini ya. Jadi kita bisa pantau harga emas melalui chart gold ini yang ada di MetaTrader Java Global Future ya. Oke, jadi kalau kita lihat ini emas ini naik atau turun? Kalau kita lihat dari sekilas saja ya, Pak Rustam. Emas itu naik atau turun? Emasnya ya. Naik, Pak Rahmat bilang naik. Iya, naik ya. Mas terbang ya, Bu Veronica ya. Mas terbang, Mas naik, Mas meroket, Mas ya, Mas apa lagi? Ya, itu terus naik. Nah, kita bisa ambil peluang apa kalau masih terus naik? Ambil peluang open, buy atau sell? Pak Rustam atau Bu Veronica atau Pak Rahmat? Buy.
buy ya, kita ambil posisi open buy, betul ya. Oke, kita ambil posisi open buy. Jadi kita lihat trennya sedang naik. Jadi kita perhatikan dulu tren. Kalau trennya naik, tandanya apa? Ya pokoknya harganya kelihatan aja jelas nih naik. Kalau kelihatan naik begini berarti trennya naik. Ya, sederhananya gitu ya. Kalau dia bentuk eh, harga tertinggi yang lebih tinggi lagi. Ini high, ini low, ini higher low, higher high, higher low, higher high, ya, higher low, higher high, higher low. Ya, jadi high-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi. High itu puncak, low itu lembah, ya. Jadi pokoknya kalau tertinggi namanya puncak, high, terendah namanya low, lembah, ya. Jadi puncak lebih tinggi, lembah lebih tinggi itu high, uptrend. Kalau uptrend, kita hanya ambil posisi open buy peluangnya. Walaupun open sell bisa profit juga. Tapi kita ikutin tren. Kenapa ikutin tren? Ya, kata saran para traders profesional katanya trend is your friend. Just follow the trend. Ya, jadi kita ikutin aja trennya. Ya, karena yang menggerakkan pasar ini pemain besar ya, big player, kita yang ngikutin aja ya. Kita nggak bisa menggerakkan pasar. Kalau kita buy atau sell nggak pengaruh sama harga ya. Kita ikutin aja trennya ya. Dan ini trennya apa nih? Kenapa harga emas naik? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu nih? Kok harga emas naik nih cenderungannya? Ada yang tahu harga emas naik kenapa nih cenderungannya? Boleh? Terus tahu Pak Rustam tahu nggak? Kenapa nih harga emas naik? Cenderung naik ya. Pak Rahmat, Bu Vero, nih eh, Mas naik kenapa nih? Kok naik terus nih? Apalagi kalau kita kecilin lagi ya. Tuh, lihat tuh naiknya lumayan tinggi tuh. Tuh, naiknya tuh. Dari, lihat tuh Mas tuh. Mas tuh cenderung naik tuh, kita lihat tuh. Ya, instrumen anti inflasi. Ya, boleh. Bu Trisna ya. Apalagi? Selain itu, ya, masih itu naik ya. Jadi poin utama yang kita perlu ketahui ya, jadi ini harga itu tidak lepas dari namanya eh, hukum supply dan demand, penawaran dan permintaan. Ya, setuju kan? Harga tidak lepas dari namanya hukum penawaran dan permintaan. Semua harga ya, harga cabai di pasar, harga bawang merah, harga timun, harga ikan, ya, semua harga itu tidak lepas naik turunnya dari permintaan dan penawaran. Setuju ya? Jadi, kenapa harga itu naik? Harga itu naik kenapa? Karena sederhananya apa? Kalau kita penawaran dan permintaan. Harga naik Permintaan. lebih banyak permintaan daripada yang ditawarkan. Betul ya? Iya, iya. Sederhana ya? Lebih banyak permintaan daripada yang ditawarkan. Jadi harga naik. Ya, harga naik. Nah, kenapa ini emas naik? Ya, karena memang banyak permintaan, ya. Bukan karena ya, bukan karena karena memang mau naik aja, bukan, tapi karena banyak permintaan. Ya, karena banyak permintaan dan penawarannya tetap atau bahkan berkurang. Jadi harga naik. Nah, emas ini naik karena banyak permintaan. Permintaan dari mana aja? Ya, dari misalkan kalau dari data ya nanti videonya Bapak bisa lihat ya, lagi diedit. Nanti bisa dilengkapnya nanti ditonton ya. Itu karena permintaannya bertambah ya. Salah satunya permintaan yang paling banyak di 2023 itu permintaan emas untuk perhiasan
Ya, di mana perhiasan yang paling banyak diminta dari negara apa? Ada yang tahu? Dari misalkan negara India, di Cina itu banyak permintaan emas. Jadi emas naik. Selain itu juga banyak bank-bank besar sedang beli emas, ya. Jadi permintaan bertambah, supply tetap, penawaran tetap, maka harga naik. Dan kalau kita bandingkan di setiap tahun dari tahun 2010 sampai 2023 itu total, ya, permintaan dunia dengan penawaran di dunia, maksudnya produksi emas, ya, termasuk produksi yang ada di Freeport, ya, itu supply-nya lebih kecil daripada demand-nya. Jadi emas cenderung naik. Jadi masih ada peluang besar untuk harga emas naik terus, ya. Jadi kita bisa ambil peluang untuk open buy. Oke, kita sudah sepakat kita mau ambil open buy, ya. Kita siap-siap cari peluang untuk open buy. Kita bisa buka di time frame misalkan H4, ya, H4. Oke, ini kita lihat harga sedang bergerak naik. Kita bisa dibantu Fibonacci, ya, di sini. Ini kita lihat harga ketika dia naik tertinggi, turun ketahan di level support. Nih kelihatan ya di support. Di level support ini kelihatan ada shadow yang panjang ini, berarti di sini, ya. Ketika harga sudah naik begini, ya. Ini harga naik. Jadi kita ngomongin harga nih. Ketika harga naik emas tinggi sampai ke atas paling tinggi ini adalah di 2431, ya, 2431 dolar per troy ounce, ya. Sini, maka orang tahu bahwa emas ini akan cenderung naik, ya. Ketika harga turun koreksi, ini berarti kan diskon, ya. Diskon di mana bisa beli lebih murah. Betul ya, Pak Rustam, ya? Lebih murah. Iya, iya. Di mana harga lebih murah, banyak orang pasti akan beli. Kita lihat di sini, di level support ini ada rejection daripada buyers, sehingga harga emas naik kembali. Lihat katanya, ya. Kalau orang di sini kan berpikir, wah, ini saya harus beli emas nih ketika di sini, ya. Maka ketika nanti turun lagi, saya mau beli banyak, di sini dibeli banyak, makanya harga naik. Harga naik, oke. Ketika koreksi lagi, kita bisa ambil posisi buy lagi, ya. Ketika naik lagi, nanti koreksi lagi kita bisa ambil buy lagi karena kecenderungannya naik. Kenapa cenderung naik? Karena lebih banyak demand daripada supply. Oke, kita lihat kita bisa dibantu namanya Fibonacci retracement. Kita ini ada sini draw Fibonacci retracement. Ya, kelihatan ya. Kita tarik dari bawah ke atas nih contoh. Nah, kita tarik ke sini. Nah, kita lihat kalau di zona 50 itu ke bawah itu zona diskon. Istilahnya kalau kita mau beli sesuatu, kalau diskon tentu kita akan senang sekali membelinya. Betul ya, Pak Rustam atau Bu Veronica atau Pak Rahmat, ya, betul ya? Kalau kita Iya, iya. suka suatu barang, ya, harganya sekian, kemudian berapa hari kemudian diskon 50%. Kita langsung buru-buru nggak beli barang itu. Betul ya? Iya, Nah, iya. kita lihat sini, dia sedang naik, ya, ketika naik, dia turun ke zona diskon di Fibo 50. Jadi 50 ke bawah ini diskon sampai ke 100. Apalagi kalau diskonnya sampai 100%, tentu pasti langsung, ya, beli banyak, ya. Ini kan diskon 50%. Nah, di sini pun ada dia naik kembali, ya. Dan di sini kita bisa ambil posisi open buy, ya, open buy. Take profit kita di level tertinggi sebelumnya, stop loss kita bisa di bawah low ini, ya. Jadi misalkan kita buy di sini, ya, misalnya kita geser dulu nih. Contohnya begini, ya, nih. Oke, nih. Nah, kita lihat ya. Ketika dia naik, dia turun ke zona diskon di Fibo 50.
Maka kita lihat di sini ada rejection daripada buyer, kemudian di sini pola candlenya itu bisa dikatakan bullish harami, mengandung bullish ya. Jadi next candle kita bisa untuk ambil open buy. Next candle ya, kita bisa ambil open buy. Misalkan di next candle kita taruh di sini harganya nih, di sini ya. Di sini kita warna ungu misalkan, saya tebelin warna ungu, ungu. Nah ini, oke, stop loss kita di bawah level low. Low yang ini, yang candle merah ini, di bawahnya. Ini stop loss kita warna merah. Oke, kemudian TP-nya di atas yang tertinggi. Atau di mana harga kelihatan seringkali tertahan di situ. Misalnya di sini. Ini kan seringkali tertahan ya. Yang ini ketahan, yang ini ketahan, yang ini ketahan. Yang ini yang kelihatannya. Ini ya. Ini bisa kelihatan ya. Mana tadi? Ya, ini ketahan, ini ketahan, ini ketahan, ini ketahan ya, beberapa kali ketahan ya. Ini kita ganti untuk pasang level TP kita warna hijau. Nah, oke. Jadi kita pasang, kita buat trading plan. Buy the next candle di sekitar 2368, stop loss di 2352, take profit di 2391. Oke. Kalau kita trade 0,1 lot ya, maka ini batasan rugi kita itu di sekitar $160. Ya, misalkan ya. Kemudian take profit kita, kalau kita kena profit, maka profit kita itu di 230 dolar ya. Lebih gede profitnya ya. Oke. Kita buy, order, buy, contoh ya, buy. Kemudian kita geser, buy kita aktif misalkan. Oke, aktif ya. Floating profit, kemudian floating profit, kena TP sini, kelihatan ya, kena TP, koreksi dulu dia bawah, terus dia naik lagi, tapi poinnya udah kena TP. Jadi kita bisa buat trading plan. Tadi kita order buy, stop loss di bawah, take profit di sini, di atasnya. Gimana? Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan sampai sini. Udah Pak Rahmat nih. Beli di harga diskon, jual di harga premium. Wow, betul sekali Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat udah ini nih. Sudah banyak ini, informasinya ya. Iya, betul. Beli di harga diskon, jual di harga premium. Oke. Cukup jelas Pak Rustam? Ada yang mau dibahas pair apa selain gold? Silakan. Mau tanya Pak, Ya, silakan. eh, ini kan analisa teknikal ya Pak ya? Teknikal, betul. Iya. Kalau fundamental itu biasanya apa aja Pak yang mempengaruhi? Kayak maksudnya misalnya Imlek mempengaruhi kah? Atau saya pernah dengar ada apa namanya Mercury retrograde mempengaruhi kah? Atau war war ya, isu-isu perang Timur Tengah bisa mempengaruhi kah gitu Pak? Iya, betul. Bisa, Pak Makasih. Rahmat. Terima kasih. Ya, jadi ya itu mempengaruhi bisa. Tadi sambil kita bahas tadi kita udah bahas juga fundamental harga emas naik ya karena banyaknya permintaan dari bank-bank besar dunia ya. Ada Cina, ada Poland ya, ada juga bahkan Libya ya. Itu dia pada beli emas dalam jumlah yang besar. Permintaan bertambah, harga cenderung. Kalau itu mempengaruhi nggak Pak suku bunga? Maaf, coba dibuka lagi. Ya Pak, kalau suku bunga Amerika mempengaruhi nggak Pak? Misalnya isu Fed mau memotong suku bunga menjadi 2%, tapi kan 2% sekarang belum, masih tiga Betul, koma something ya Pak. betul. Ya, jadi suku bunga mempengaruhi karena suku bunga itu
nanti pengaruhnya cenderung ke misalkan di obligasi atau treasury ya yang 10 tahunan gitu ya. Itu ngaruh. Jadi kalau suku bunga turun, biasanya kan yieldnya treasury-nya juga ikut turun, betul ya. Kalau suku bunga naik, maka treasury-nya juga ikut naik ya. Hmm. Jadi kalau misalkan treasury-nya naik, ya kan, itu kan investasi ya yang dikatakan aman ya dengan yield yang cukup tinggi sehingga orang beralih ke situ ya. Jadi ke situ misalkan berarti kan US jadi emasnya turun gitu kan. Tapi kalau misalkan suku bunga turun, maka bisa dikatakan yieldnya dari treasury tadi ikut turun ya. Kan orang mau cuan, ya cari yang lebih cuan, yaitu dilari misalkan ke gold atau ke saham Amerika, S&P 500 atau Nasdaq gitu ya. Jadi pengaruh Hmm. juga. Pengaruh juga. Berarti secara garis besar kalau ma- data ekonomi US mempengaruhi ya, Pak? Betul, data Kalau selain US apalagi Pak yang mempengaruhi dari data ekonominya? Apakah Kanada atau apa gitu Pak? Yang kalau mungkin kalau negara penerbit emas, petambang emas. ya, kalau untuk gold ya, karena memang pembandingannya kan XAU USD, ya paling pengaruh ya adalah US dollar, berarti kan Amerika Serikat. Ya, kalau negara-negara lain mungkin lebih pengaruhnya kalau dia ada pembelian emas ya dalam jumlah besar, menambah cadangan devisanya dalam emas. Nah, itu pengaruh. Itu kan berarti permintaan bertambah, harga cenderung naik gitu. Kalau untuk negara-negara lain ya. Kayak tadi ya, negara yang tadi kan saya bilang itu ada negara Cina ya, Polandia, kemudian eh, bahkan Libya sekalipun itu juga lagi menambahkan emas untuk cadangannya, cadangan devisanya. Jadi itu mempengaruhi harga emas untuk naik karena menambah permintaan ya, tapi supply itu lebih kecil daripada permintaan. Cukup jelas ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan Bapak Ibu. Ini saya tunjukin nih. Ini sebenarnya lagi videonya lagi diedit ya. Jadi nanti bisa ditonton lengkapnya ya, Bapak Ibu ya. Pokoknya video-video banyak di YouTube Java Global Future ya. Jangan lewatkan, bisa ditonton untuk menambah edukasi pengetahuan tentang trading ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini kita lihat nih. Saya kasih lihat. Ini saya kasih lihat nih. Oke, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Itu Ya. ini adalah gold demand worldwide from permintaan ya bahasa Indonesia permintaan emas dari 2010 sampai 2023. Oke, kita lihat ya. Ini dari 2010 ada 4.200 metric ton, 2011 4.700 ya. Paling rendah berapa? 3.678. Betul ya? Kelihatan ya sini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. 3.678 metric ton. Itu apanya? Permintaan. Betul ya?
Permintaan emas ya. Paling rendah di 3.678 metrik ton. Kita mau lihat ininya, supply-nya, produksinya. Kita lihat sebelahnya. Nah, kelihatan. Paling tinggi berapa? Di 2018 sama 2019. Masih di bawah 3.500 metrik ton. Betul ya? Tadi paling rendah permintaannya berapa? 3.678. Permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Harga naik. Cukup jelas? Jadi selama 2010 sampai 2023, 13 tahun produksi emas dunia ya, termasuk dari Freeport ya, ini masih di bawah 3.500 metrik ton. Sedangkan permintaan itu lebih paling kecil 3.678 metrik ton. Jadi permintaan lebih besar daripada penawaran, harga cenderung naik. Jadi masih ada peluang untuk trading emas ya. Mau fisik boleh, tahan fisik boleh, tapi lebih cuan trading emas ya di Java Global Future. Oke, nanti dibantu dengan analisa-analisanya ya, dan juga signal-signalnya Kak diberikan ya, rekomendasi ya, tapi kita belajar bagaimana kita lihat bahwa harga emas itu cenderung untuk naik. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Kalau mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Cukup jelas ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Kalau kita lihat kembali ke chart, maka peluang kita untuk cuan dalam trading emas, kita buka dulu chart gold ya. Chart gold ya, kita share dulu gold ini. Pak Michael, ada komen Pak dari Pak Syahrudin. Slide yang tadi 3.500 terkait supply permintaan Pak. Ya, gimana? Mungkin bisa dibuka slide yang tadi kali ya Pak. Yang Oh iya, gimana Pak Sarudin, ada pertanyaan apa? Silakan Pak. Ini kan belum pertanyaan kan? Ini baru slide yang tadi 3.500 terkait supply permintaan. Gimana? Pertanyaannya apa Pak? Silakan Pak. Pak Sarudin. Mana Pak Sarudin? Silakan Pak. Pertanyaannya apa? atau mungkin mau dilihat dulu kali ya Pak slide-nya. Ya, slide-nya. Gimana Pak? Sambil ingin dibuka mic-nya atau diketik di chat ya. Silakan. Pertanyaannya di mana? Ini gold demand. Permintaan emas. Paling rendah di 2020. Dari 2000 sampai 2023, paling rendah di 2020. Kenapa paling rendah? Karena habis COVID ya. COVID kan? Ya mungkin yang tadinya pakai emas keluar-keluar kan nggak ada yang mau beli lagi karena nggak keluar ya. Nggak beli emas ya. Jadi turun ya permintaannya. Di 2020 itu di 3.678 metrik ton. Ya. Itu permintaan ya. Gimana tadi datanya? Harga tersebut melihat isu geopolitik atau trennya. Ya, potensi gold masih cenderung naik, Pak. Poinnya adalah gold masih cenderung naik, ya. Apalagi ditambah kalau ada isu geopolitik, ya, karena kan berarti kan ada ketidakpastian atau keamanan kan. Orang justru lari ke emas sebagai safe haven investment ya. Justru menambah selain permintaan ya, itu jadi kayak apa namanya, dorongan ya. Selain permintaan tadi dari bank sentral, dari permintaan dari negara-negara yang suka konsumtif ya emas kayak India ya. India kan kalau ada event-event beli emas gitu kan, beli emas ya, penduduknya kan banyak ya. Jadi
makanya gede ya permintaannya. Jadi emas cenderung naik karena lebih banyak permintaan daripada penawaran. Ya, supply dan demand ya. Demand lebih besar daripada supply. Ini supply-nya ya masih di bawah 3.500. Sedangkan tadi permintaan minimal 3.670. 670 paling kecil di 2020 juga. Ini di 2023 sudah di 4.000 ya kan. 2024 nggak tahu, belum ada datanya ya. Mungkin lebih banyak ya karena udah jalan normal ya. Orang udah keluar-keluar ya pakai emas ya. Emas itu selain perhiasan bisa dipakai juga untuk alat elektronik, kemudian spare part peralatan luar angkasa juga dipakai untuk kesehatan. Yaitu di mana? Di gigi emas. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jangan sungkan-sungkan. Ya, jadi peluang nih, kita kasih peluang dulu ya biar ini. Jangan lewatkan peluang ini, masih ada kita untuk trading emas ya. Peluang cuan oke ya, karena cenderung naik, ya kita bisa ambil peluang open buy. Boleh aja di fisik, boleh beli fisik, boleh, tapi lebih cuan di trading ya. Oke, beli fisik emas boleh, beli di Antam boleh ya. Nggak apa-apa. Tapi ya lebih cuan di sini. Kita lihat potensi cuannya adalah kita lihat kemana emas. Ya kita bisa tambahkan level namanya Fibonacci expansion ya. Jadi kita tarik dari bawah ke atas, kita lepas, kemudian kita turun. Nah, kita lihat potensi cenderung naik ya. Jadi naiknya kemana? Level-level ini kita lihat ini pengaruh ya. Ketika dia naik, maka cenderung nanti yang terdekat ke arah 2436. Kalau ditembus, lanjut ke 2505 ya. Dan masih terus ya, karena lebih besar demand daripada supply. Tentu harga cenderung naik ya. Cenderung naik. Itu masih jelas ya. Selama datanya bilang demand lebih besar daripada supply, maka harga cenderung naik. Oke. Nah, kalau kita dari sini ke yang terdekat ini aja, peluang cuan kita 2382 ke 2436, 23 2436 ya. 36 tambah 18. Berapa? 36 tambah 18? 540 dolar. Kalau trade 0,1 lot. Trade 0,1 lot kita bisa ada peluang cuan yang terdekat ke Fibonacci expansion 100 itu 540 dolar ya. Bisa dalam berapa hari? Ya bisa dalam berapa hari lah ya. Ini kalau dia naik, ya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, ya seminggu atau 2 minggu lah. Itu 540 dolar. Kalau 0,1 lot ya. Kalau 1 lot berarti 5.400 dolar peluang cuannya ke Fibo Expansion 100. Ya. Jadi jangan lewatkan ini peluangnya ya, tapi tetap jaga resikonya. Misalkan kita pasang stop loss di bawah low. Di sini bawah low ya, atau di bawah low sini kita pasang stop loss, take profit di tempat tadi ya. Ini misalkan stop lossnya take profit di sini ya, di Fibo Expansion 100. Oke. Oke gitu. Saya kembalikan kepada Mbak Bella. Silakan. Oke, terima kasih Pak Yudi. Gimana nih Sobat Trader, Bapak Ibu semuanya? Masih ada pertanyaan tentang materi hari ini, tentang trading plan? Atau mau tanya di pair lain selain gold hari ini? Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri webinar hari ini ya Pak Michael. Iya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti bisa ya untuk lebih tahu peluang-peluangnya bisa join ya
di Java Global Future. Oke, terima kasih Pak Michael hari ini udah jelasin materi webinar, bagaimana cara membuat trading plan, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir serta bertanya di webinar hari ini. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan, dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Nah, Bapak Ibu juga bisa nonton video edukasi trading forex, gold, oil, atau indeks saham untuk pemula sampai expert dari Java di YouTube channel Java Global Futures. Untuk Bapak Ibu yang belum trading, yuk join sekarang di Java Global Futures, broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar hari ini. Dan juga ada event lain seperti live market sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Nah, untuk Bapak Ibu yang udah join juga ada private coaching, pelayanan support market update, dan sinyal setiap hari. Oke, terima kasih semuanya dan terus semangat tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepet, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja.